Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Andalusia. Bertemu lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik 3E subtema 4. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita hari ini yang pertama adalah tentang soal cerita pecahan. Yang kedua adalah bencana dan kelebihan iklim tropis. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Yang kedua, siswa mengetahui bencana yang biasa terjadi di iklim tropis. Yang ketiga, siswa mengetahui kelebihan berada di iklim tropis. Oke, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Yang pertama, di sini Pak Rizky memiliki dua petak sawah. Luas sawah petak pertama 1/5 hektar. Seumpama Miss Ayu berikan gambar, ini sawah yang pertama itu 1/5 hektar. Sedangkan sawah yang kedua itu 2/5 hektar. Pertanyaannya, berapa hektar luas semua sawah Pak Rizky? Ini milik Pak Rizky, ini juga milik Pak Rizky. Berarti dijumlah. Kita tulis 1/5 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Seperti biasa ya, karena penyebutnya itu sama, maka kita tulis angka penyebutnya dulu, 5. Lalu kita tulis penjumlahannya 1 ditambah 2. Supaya tidak lupa, kita tulis penyebutnya dulu angka 5 dan kita hitung 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, karena ini soal cerita, jangan lupa untuk menuliskan cara dan juga kesimpulan. Maka luas semua sawah milik Pak Rizky adalah 3/5 hektar. Nah, kita latihan lagi. Nomor 2. Bu Vita membeli pita untuk Dini 1/4 meter dan untuk Dina 3/4 meter. Nah, ini milik Dini, ini milik Dina. Berapa meter panjang pita yang dibeli Bu Vita? Oke, berarti ditambah. Dijawab, kita tulis caranya dulu. 1/4 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Penyebutnya sudah sama, maka kita tulis angka 4-nya. Sekarang kita tulis penjumlahannya 1 ditambah 3. Sama dengan penyebutnya kita tulis ya angka 4 dan kita hitung 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, di sini angkanya sama nih. Pembilang dan penyebut sama-sama angka 4. 4/4 itu sama dengan 1 ya. Ada 4 bagian diwarnai semuanya, berarti kan itu 1 bagian utuh. Oke, kesimpulannya, maka panjang pita yang dibeli Bu Vita adalah 4/4 atau 1 meter. Nah, sekarang nomor 3. Air di dalam bak mandi ada 4/5 bagian. Nah, ini airnya ya. 4/5 bagian. Air itu dipakai untuk mandi 2/5 bagian. Setelah dipakai untuk mandi, airnya jadi segini. Nah, berarti airnya berkurang. Berapa bagian air yang ada di dalam bak sekarang? Berarti cara menghitungnya adalah dikurang. 4/5 dikurang 2/5 sama dengan titik-titik. Karena penyebutnya sama-sama 5, berarti kita tulis 5. Nah, sekarang kita tulis pengurangannya 4
dikurang 2. Nah, sekarang kita tulis penyebutnya angka 5. Kemudian kita hitung 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, kesimpulannya, maka sisa air yang masih ada di bak adalah 2/5 bagian. Oke, yang terakhir di sini nomor 4. Pada saat berolahraga, Dika membawa 1 liter air. Nah, 1 liternya itu penuh ya, full 1 botol ini. Pada saat istirahat, Dika minum 1/10 liter air minum. Berarti airnya berkurang karena sudah diminum. Dan setelah berolahraga, ia meminum lagi 7/10 liter. Berarti airnya berkurang lagi. Nah, berapa liter sisa air minum Dika? Karena airnya diminum dan tinggal sedikit, berarti airnya berkurang dan kita menghitungnya dengan cara dikurang. Nah, di sini diketahui pertama Dika membawa 1 liter. Nah, di sini kita tulis 1 liter itu sama dengan 10/10. Kenapa? Kok 10/10? Untuk mempermudah menghitungnya karena di sini angka penyebutnya adalah 10. Di sini juga penyebutnya 10. Maka kita buat supaya menjadi angka 1, maka kita buat penyebut dan pembilangnya sama, 10/10. Nah, kita hitung yuk. Di sini 10/10 yang 1 liter tadi diminum 1/10 dikurang 7/10 karena diminum lagi. Karena penyebutnya sudah sama semua, maka kita tulis angka 10-nya. Setelah itu kita tulis pengurangannya. 10 dikurang 1 dikurang 7. Penyebutnya kita tulis dulu supaya kita tidak lupa angka 10. Sekarang kita hitung 10 kurang 1 sama dengan 9. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Berarti kesimpulannya adalah maka sisa air minum Dika adalah 2/10 liter. Nah, Andalusia, kita memang harus terus berolahraga ya, supaya tubuh kita itu tambah sehat. Nah, kita kan tinggalnya di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang memiliki 2 musim saja disebut iklim tropis. Sekarang kita akan belajar tentang bencana apa saja sih yang bisa terjadi di wilayah iklim tropis. Contohnya seperti di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara beriklim tropis yang memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Di antara kedua musim tersebut terdapat musim peralihan atau disebut juga musim pancaroba dan sering terjadi bencana pula. Jadi, kalau kalian dengar, wah sekarang sedang musim pancaroba. Pancaroba itu artinya musim peralihan. Musim peralihan itu maksudnya peralihan atau perubahan dari 2 musim. Dari musim hujan pindah ke musim kemarau. Nah, itu disebut musim peralihan atau musim pancaroba. Nah, di musim pancaroba ini sering terjadi bencana ya. Berikut bencana yang bisa terjadi pada wilayah di iklim tropis. Yuk kita pelajari bencana yang terjadi saat musim panas, hujan, dan pancaroba. Ketika musim panas, bencana yang berkemungkinan yaitu kebakaran hutan karena cuaca yang terlalu panas. Ada juga polusi udara dan kekeringan. Itu adalah bencana saat musim panas. Nah, ketika musim hujan bisa terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan gelombang laut yang tinggi. Sedangkan ketika musim pancaroba, bencana yang bisa terjadi adalah angin kencang, petir, dan wabah penyakit DBD. Kita harus selalu waspada terhadap musim yang berganti di wilayah Indonesia. Salah satu caranya dengan menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan setiap waktu. Oke, Andalusia, kalau tadi bencana yang bisa terjadi
di daerah iklim tropis. Sekarang kita apa saja sih kelebihan dari iklim tropis, terutama di negara kita ya? Di sini yang pertama adalah mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Meskipun saat musim hujan, wilayah Indonesia tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sehingga saat musim hujan, suhu lingkungan menjadi cukup hangat. Coba bayangin negara-negara yang hanya mendapatkan sinar matahari sedikit saja. Berarti saat musim dingin mereka akan sangat kedinginan. Yang kedua, perbedaan suhu antar musim yang tidak ekstrim. Karena selalu mendapat sinar matahari, perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau tidak terlalu ekstrim. Nah, yang ketiga yaitu tanahnya subur. Tanah yang subur mengakibatkan tumbuhan tumbuh dengan baik dan subur di wilayah Indonesia. Yang keempat, keanekaragaman flora dan fauna yang banyak. Flora dan fauna di iklim tropis lebih banyak. Hal ini karena suhu udara lebih hangat dan sumber makanan berlimpah. Flora itu adalah tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Nah, oke Andalusia. Sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengerjakan soal cerita, selalu tampilkan proses hitung sampai kesimpulan dari pertanyaan. Yang kedua, bencana di wilayah iklim tropis dapat kita cegah dengan menjaga lingkungan. Yang ketiga, kelebihan di wilayah iklim tropis sebaiknya kita syukuri. Oke Andalusia, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tematik 3E halaman 145 dan 150. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.